Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah topik khusus dalam akuntansi dengan dosen pembimbing Ibu Yeni Agustina, SE, MSc, AKT, CA. Sebelumnya perkenalkan, saya Maya Aristawidia selaku moderator pada presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi ini adalah mengenai manajemen Accounting Information System and Intellectual Capital, a way to increase SMS business performance. Baik, next slide. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama ada Galuh Anggraini, yang kedua ada Sekar Sabina Larasati, lalu yang ketiga ada saya sendiri Maya Aristawidia, yang keempat ada Yolanda Yuristina, lalu yang kelima ada Karina Ratu Anisya. Berikut adalah materi presentasi kami kali ini. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada literatur review and hypothesis, yang ketiga ada research methods, lalu yang keempat ada result and discussion, lalu yang kelima ada conclusion atau kesimpulan. Berikut merupakan informasi dari artikel ini. Yang pertama judulnya merupakan Manajemen Accounting Information System and Intellectual Capital, a way to increase SMEs Business Performance. Berasal dari Jurnal Siasat Bisnis volume 27 nomor 1 tahun 2023. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2022. Lalu penulis dari artikel ini merupakan Haryati, Dian Anita Nuswantara, Rendra Arif Hidayat, dan Insyarah Putikadea. Artikel ini juga sudah terindeks Sinta 2. Baik, selanjutnya materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya kepada Sekar Sabina Larasati, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pendahuluan. Usaha kecil dan menengah atau UKM memiliki peran yang signifikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut Aldrich tahun 2009 dan Carter dan Jones Evans 2009. Penelitian ini mengkaji hubungan sistem informasi akuntansi manajemen yang dikembangkan UKM dalam meningkatkan kinerja bisnis untuk memberikan dukungan empiris terhadap karakteristik pemanfaatan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Kemudian terdapat bukti empiris bahwa UKM belum mampu memaksimalkan manfaat dari teknologi informasi, yaitu menurut Yuldinawati tahun 2018. Namun, di sisi lain, Yuldinawati juga berpandangan bahwa teknologi informasi merupakan alat dan modal intelektual yang merupakan faktor penting untuk menghasilkan keunggulan kompetitif perusahaan, seperti Green Small Business. Dengan demikian, peneliti berharap dapat memberikan bukti empiris yang kuat meskipun mempertimbangkan tingkat pemanfaatan teknologi informasi yang terbatas. Dalam penelitian ini mengambil setting UKM dengan sektor bisnis hijau. Pengembangan industri hijau merupakan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan karena dalam sifat ekonomi hijau terdapat optimalisasi sumber daya, ide, bakat, dan kreativitas yang terbarukan dan tidak terbatas. Sehingga penelitian ini mengambil rangkaian penelitian tentang UKM khususnya subsektor industri hijau. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan program pengembangan UKM oleh pemerintah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Galuh Anggraini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang literatur review. Ada bukti yang jelas tentang keuntungan penggunaan teknologi informasi dalam industri, yaitu industri jasa, yaitu MIS di perbankan. Tetapi hasil yang tidak jelas ditemukan di UKM karena tingkat penerapan teknologi yang lebih rendah. Teori kontingensi digunakan dalam penelitian ini untuk menutupi hubungan yang tidak jelas antara sistem informasi akuntansi manajemen dan kinerja bisnis dalam kasus UKM. Pendekatan teori kontingensi mengidentifikasi bentuk optimal dari pengendalian organisasi di bawah kondisi operasi yang berbeda dan mencoba menjelaskan bagaimana prosedur operasional pengendalian organisasi bekerja. Next. Ada bukti empiris bahwa balance sheet scorecard
atau BSc dianggap sebagai pengukuran kinerja komprehensif yang memadukan ukuran finansial dan non-finansial. BSc yang dikembangkan memiliki hubungan sebab akibat sehingga menghasilkan strategi dan akhirnya menjadi sistem manajemen strategi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tidak hanya ukuran kinerja yang digunakan tetapi juga strategi yang digunakan. Lalu, informasi yang dihasilkan dari akuntansi manajemen penting bagi pekerja manajerial dan eksekutif untuk membuat keputusan yang lebih baik, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Saat ini, informasi akuntansi manajemen tidak lagi didominasi oleh informasi keuangan, tetapi juga informasi non-keuangan sebagai input keputusan keuangan. Next. Selanjutnya ada hipotesis. Pada gambar di atas, model tersebut menggambarkan bahwa kinerja bisnis dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi manajemen yang dimediasi oleh model intelektual. Dan berdasarkan gambar di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H1 sebagai penerapan sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Lalu H2, penerapan sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh positif pada modal intelektual. Lalu yang H3, intelektual kapital berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Lalu yang terakhir ada H4, penerapan sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis melalui modal intelektual. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang berikutnya adalah research methods. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja bisnis melalui model intelektual. Populasi dalam penelitian ini adalah UKM di Jawa Timur yang diklaim sebagai green business, yang dimana studi ini tuh mengirim email ke UKM yang terdaftar dalam direktori UKM dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jawa Timur dengan kriteria tertentu. Next slide. Kriteria dari sampel yang diambil, yang pertama telah mengklaim produk atau layanan mereka dikategorikan ramah lingkungan secara eksplisit dinyatakan dalam web mereka atau media publikasi lainnya. Lalu yang kedua, telah beroperasi minimal 5 tahun untuk menghindari bias usia bisnis. Dan yang ketiga, telah menggunakan pemrograman komputer apapun untuk menghasilkan laporan bisnis apapun. Baik, next slide. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, materi selanjutnya ada result and discussion. Yang pertama ada poin pertama yaitu muatan luar. Menurut Hare, pada 2017, batas minimum nilai realibilitas indikator adalah 0,70, sedangkan nilai outer loading yang berada pada kisaran 0,40 sampai 0,70 termasuk dalam penilaian peneliti. Artinya, peneliti dapat memilih untuk tetap menggunakan atau menghilangkan indikator tersebut dengan pertimbangan kualitas penelitian. Pada outer loading test, banyak indikator yang memiliki nilai di bawah 0,70. Maka peneliti menetapkan nilai batas minimum realibilitas indikator adalah 0,50. Akibat putusan tersebut, ada indikator yang dihilangkan setelah eliminasi. Sisanya adalah 12 indikator proses bisnis, 17 indikator intelektual kapital, dan 13 indikator sistem informasi akuntansi manajemen atau MAIS. Indikator dengan realibilitas tertinggi terdiri dari yang proses bisnis yaitu 0,836, ICTC 1 yaitu 0,763. Next. Yang selanjutnya, poin selanjutnya ada bangun keandalan. Suatu instrumen penelitian dinyatakan reliable jika batas reliabilitas yang dapat diterima memiliki nilai reliabilitas konstruk
yaitu 0,70. Meskipun reliabilitas dengan nilai 0,60 sampai 0,70 masih dapat diterima, menurut Ghazali 2013, dari pengujian tersebut, nilai reliabilitas konstruk semua variabel dalam penelitian berada di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa indikator yang dapat digunakan dalam penelitian dapat diandalkan. Dari pengujian tersebut, nilai reliabilitas konstruk semua variabel dalam penelitian berada di atas 0,70. Nilai convex alpha variabel sistem informasi akuntansi manajemen, bisnis, dan modal intelektual berturut-turut adalah 0,907, 0,902, dan 0,897. Sedangkan nilai komposit variabel sistem informasi akuntansi manajemen, kinerja bisnis, dan modal intelektual berturut-turut adalah 0,921, 0,918, dan 0,912. Next. Poin selanjutnya ada validitas diskriminan. Validitas diskriminan merupakan tahapan untuk mengetahui apakah variabel atau indikator dalam penelitian memiliki nilai yang unik atau hanya berkaitan dengan variabel atau indikator itu sendiri dan bukan dari variabel baru atau indikator di luar yang diwakilinya. Hasil uji Fornell-Laker Criterion menunjukkan bahwa nilai business performance lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya, yaitu sebesar 0,696 berbanding 0,738 dan 0,381. Begitu pula dengan variabel intellectual capital dengan nilai 0,617 berbanding minus 0,240 dan 0,635. Variabel sistem informasi akuntansi manajemen juga menunjukkan nilai yang tinggi yaitu 0,705 dibandingkan dengan 0,635 dan 0,381. Dengan demikian, model data yang diuji dalam penelitian memiliki kriteria yang memenuhi syarat. Hal ini membuktikan bahwa konstruk pada model memiliki validitas diskriminan. Next. Poin yang keempat ada uji hipotesis. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi manajemen secara langsung dan positif yaitu 0,429 mempengaruhi variabel dependen yaitu kinerja bisnis. Namun, ketika variabel mediasi intelektual capital ditambahkan ke dalam model, hasilnya menunjukkan penurunan dari 0,29 menjadi minus 0,167. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi manajemen secara tidak langsung dan positif mempengaruhi 0,223 variabel dependen kinerja bisnis melalui peran intelektual capital sebagai mediasi. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa intellectual capital bersifat quasi-mediating atau dapat dikategorikan sebagai pseudo-mediates variabel independen sistem informasi akuntansi manajemen terhadap variabel dependen kinerja bisnis dan variabel mediasi intellectual capital juga dapat bertindak sebagai variabel bebas. Next. Poin yang kelima ada penerapan sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Ketidakpastian dan kompleksitas dunia membutuhkan data yang lebih teliti sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis yang baik. MAIS membantu para manajer untuk memantau setiap dampak perubahan terhadap kinerja perusahaan. Tidak ada yang dapat menghindari lingkungan persaingan dan ketidakpastian. Dengan demikian, informasi yang tersedia dalam akuntansi manajemen perusahaan harus efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan memiliki MAIS yang baik, seseorang manajer dapat memiliki cangkupan yang luas, ketepatan waktu, agregat, dan informasi yang terintegrasi lintas departemen, pemangku kepentingan, dan subdivisi. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yolanda. Baik, poin selanjutnya ada penerapan sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap intelektual kapital.
Hipotesis membuktikan bahwa MAIS diperlukan untuk membentuk modal intelektual. MAIS memungkinkan perusahaan menyesuaikan perencanaan strategis mereka dengan lingkungan yang cepat dan berubah, yang membutuhkan strategi yang fleksibel, kreatif, seperti elemen modal intelektual. Karena organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis, di mana faktor eksternal dan internal yang kritis sering berubah dengan cepat dan dramatis, evaluasi strategi menjadi sangat penting. Next. Selanjutnya, intelektual kapital berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Sebagai salah satu perusahaan berbasis sains, modal intelektual merupakan prasyarat untuk keunggulan kompetitif bisnis hijau. Studi ini berhasil mendukung pandangan bahwa modal intelektual diperlukan untuk kinerja bisnis. Di dalam modal intelektual, terdapat pengetahuan intelektual, aset tidak berwujud, dan sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan dan mengembangkan nilai suatu produk dan layanan, sehingga dapat membantu bisnis perusahaan untuk tetap terus bertahan. Next. Selanjutnya, penerapan sistem informasi akuntansi manajemen secara positif mempengaruhi kinerja bisnis melalui modal intelektual. Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Namun ketika variabel mediasi, yaitu modal intelektual ditambahkan, hasil mediasi menunjukkan penurunan. Ini menyulitkan bahwa modal intelektual adalah semi mediasi, di mana hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel dapat berpengaruh tanpa memerlukan kehadiran variabel lain berupa variabel mediasi. MAIS secara individual terbukti secara empiris meningkatkan kinerja bisnis perusahaan serta modal intelektual untuk meningkatkan kinerja bisnis. Menurut pandangan RBV, disebutkan bahwa sumber daya internal perusahaan penting untuk kinerja unggul perusahaan. Kemudian sistem informasi internal perusahaan menjadi sarana penting untuk mendukung pengaruh pengambilan keputusan bisnis. Next. Selanjutnya, implikasi teoritis. Studi ini memberikan wawasan tentang RBV terhadap UKM hijau. MAIS yang berkembang dengan baik menjadi lebih menonjol jika bisnis itu sendiri dapat mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif, yaitu modal intelektual. Dan yang terakhir ada implikasi manajerial. Studi ini memberikan bukti empiris bahwa kinerja bisnis UKM adalah hasil dari pengelolaan modal intelektual yang baik. Hal ini menjadi titik kritis bagi UKM yang selama ini dianggap memiliki manajemen tradisional yang tidak menghargai investasi sumber daya manusia dan lebih memilih mempekerjakan orang berdasarkan ikatan kekeluargaan, biaya rendah, dan pelatihan yang tidak memadai. Karyawan belum dapat membedakan perusahaan dari perusahaan lain meskipun telah berusaha sebaik mungkin. Karyawan dengan keterampilan ideal sangat sedikit di perusahaan manufaktur di Jawa Timur. Akibatnya, karyawan tidak dapat beroperasi sebagai tim, memiliki sedikit ide, dan tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian modal intelektual memainkan peran penting dalam penerapan strategi inovasi berkelanjutan di perusahaan manufaktur di Jawa Timur. Perusahaan manufaktur di Jawa Timur saat ini sedang mengalami pertumbuhan sehingga diperlukan penggunaan modal intelektual yang kompeten. Namun temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberdayaan atas peran modal intelektual masih belum memadai. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Sistem informasi akuntansi manajemen secara individual terbukti secara empiris meningkatkan kinerja bisnis perusahaan, serta modal intelektual untuk meningkatkan kinerja bisnis. Modal intelektual dapat dioperasikan sebagai variabel penyebab langsung, tetapi juga dapat menjadi penyebab tidak langsung, sesuai dengan sifat kuasi moderasi. Akibatnya, terjadi kesenjangan dalam pengembangan studi serupa tentang tren modal intelektual di masa depan. Selanjutnya, studi ini menjelaskan bagaimana manajemen modal intelektual mempengaruhi akuntansi manajemen dan sistem informasi serta kinerja perusahaan. Temuan dalam penelitian ini menyiratkan bahwa manajer dapat meningkatkan desain dan pelaksanaan sistem akuntansi serta kinerja bisnisnya. Selanjutnya, temuan penelitian ini mendukung 2 poin utama. Yang pertama, organisasi harus lebih proaktif dalam inovasi produk dan proses agar tetap kompetitif di pasar global. Yang kedua, manajer harus menciptakan aset tidak berwujud seperti modal intelektual dalam ekonomi pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.